Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga dimudahkannya kita bisa salat berjamaah. Itu tanda ridha Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad al-Sunian. Ngantuk galau Pak? Iya. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maunya ada kopi keliling. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari apa yang bisa diperbuat anak bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Apa bakti kita kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Yang hadir di sini jika orang tuanya sudah meninggal, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika orang tua yang hadir di masjid ini masih dalam keadaan sehat, hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat, taat, bahagia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semestinya kita bahas hak orang tua semasa hidup. Cuma kalau ngelihat yang kanan kiri ini ucapnya banyak yang sudah yatim piatu, ya, banyak orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi saya awali dengan apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Seringkali ada kalimat begini, ya Allah, dulu orang tua masih hidup, kami belum sukses, kami masih proses, masih pontang-panting. Sekarang sudah ada penghasilan, orang tua sudah nggak ada. Timbul rasa penyesalan itu. Bahkan saya dengar dari lisan orang tua kami sendiri. Kebetulan bapak kami itu yatim, Pak. Umur 5 tahun, 4 tahun sudah ditinggal ayahnya. Tapi ibu jadi single parent sampai umur beliau hampir udah 50. Nenek itu masih sehat ya. Tapi pas sudah meninggal 2004 nenek. Kami lagi naik mobil ya, alhamdulillah ada mobil baru waktu itu. Bapak ngomong, aduh rasanya hambar sekali. Hambar apa Pak? Ya, naik mobil ini rasanya hambar. Nenekmu nggak nyicip. Neneknya nggak. Sering kalimat itu terucap ataupun tidak terucap. Ya, bentuk penyesalan karena kita semasa hidup orang tua tidak maksimal dalam berbakti. Tetapi Islam tetap memberikan kesempatan untuk kita berbakti kepada orang tua meski mereka sudah meninggal dunia. Yang pertama, ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Ada rezeki
wakafkan sebagian harta kita, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ada bisa misalnya umroh, ya, umroh yang pertama biasanya dijadwalkan oleh travel itu, umroh yang pertama untuk pribadi si penumpang atau jamaah tadi. Tapi nanti ada umroh kedua, biasanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, itu luar biasa. Memang sampai Ustadz pahala hal-hal semacam itu. Apakah sampai? Memang ada dua pendapat Bapak Ibu. Apakah ibadah yang kita lakukan itu pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, dalam hal ini orang tua? Ya, sampai. Itu pendapat yang pertama. Dengan dasar datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, matat ummi wa 'alaiha al-hajj." Ya Rasulullah, emakku meninggal. Padahal beliau ini sudah termasuk kena kewajiban haji. Boleh tidak aku bayar tanggungan hajinya? Aku badalkan. Kata Rasulullah, jika kamu punya hutang kepada manusia, apakah kamu akan membayarnya? Iya, aku akan membayarnya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Ini menjadi dasar adanya badal haji. Nah, adanya syariat badal haji menunjukkan ibadah itu pahalanya buat siapa nanti? Buat almarhum. Ini menunjukkan kiriman pahala amal itu bisa sampai kepada almarhum yang dituju. Dan yang lainnya, ya, sedekah. Nah, pendapat kedua, ya, dan sekarang sangat dipegang oleh beberapa kelompok, nggak sampai, karena Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidaklah mendapat kecuali apa yang dia perbuat saja dulu di dunia. Kalau diperbuat orang untuk dia, dekati. Jadi nanti di akhirat itu, katanya, ya bukan katanya, Allah mengatakan manusia itu hanya berhak mendapatkan apa yang dia sudah usahakan di dunia. Jadi putus sudah. Ditambah lagi hadis Nabi, jika mati Bani Adam terputus semua amalnya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan doa, ya, doa, bukan kiriman pahala. Yang lainnya sisanya putus. Bagaimana kita mengarahkan atau punya pandangan terhadap ayat tersebut yang mengatakan tidaklah seseorang manusia mendapatkan, surah An-Najm itu, tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu atau berhak mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usahakan. Gampang cara jawabnya, Pak. Dalam bahasa Arab ada kalimat lil insan. Ini lam di sini maknanya keberhakan, istihqaq. Ini artinya manusia itu hanya berhak mendapatkan pahala dari apa yang sudah dia perbuat di dunia. Kalimat berhak itu apa maknanya? Apa bedanya berhak dengan tidak berhak itu apa? Berhak itu maknanya adalah hak saya itu. Artinya yang bisa dihaki oleh orang yang sudah meninggal itu yang dia perbuat. Adapun kiriman pahala dari orang lain itu nggak bisa dia berhaki. Tetapi boleh dia dapat, Pak. Ya boleh. Cuma nggak bisa nuntut. Kira-kira jelas, Pak ya? Saya misalnya, hak saya itu gaji setiap bulan misalnya dari bos 3 juta. Nanti begitu tanggal 1, berhak nggak saya nuntut bos? Bos, mana gajinya kan belum keluar? Ya, itu hak saya. Tapi bos mau kasih bonus, itu nggak hak saya, tapi boleh itu nggak, Pak? Boleh. Jadi yang diperoleh itu ada jalur hak. Kalau hak itu artinya kan dia boleh nuntut kalau nggak diinjuk. Tetapi seperti tadi saya ceritakan, misalnya anak buahnya Pak Sudiman minta gaji, Mas. Ini sudah tanggal 1 kok belum digaji, udah sore. Oh iya,
itu si pegawai boleh menuntut bosnya untuk mendapatkan gaji. Boleh nggak dia ngomong, mana bosnya bos? Ya nggak bisa. Tapi boleh nggak bosnya ngasih? Nah, jadi ayat Quran tadi yang mengatakan tidaklah seseorang berhak mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usaha. Ya betul, memang yang dia bisa HI, dia bisa nuntut sama Allah, ya Allah itu sholat saya mana aja. Tapi itu bukan menutup kemungkinan dia mendapatkan bonus-bonus dari, tapi dia nggak bisa nge-HI, dia nggak bisa nuntut Allah, tergantung anaknya mau ngirim atau enggak. Anaknya ngirim ya diterima, anaknya enggak ngirim ya sudah. Jadi tidak membatasi ya. Nah, Ustaz pilih yang mana nih Ustaz? Ada dua pendapat semacam ini. Nah, kalau ada pendapat yang mengatakan sampai, kenapa tidak dicoba? Masalah ujungnya nggak bisa, rupanya nanti di akhirat dinjuk tahu. Bito, kiriman sedekah kamu sekian kali untuk orang tuamu itu sebetulnya nggak sampai. Ya sudah. Sekarang kalau sampai, fulan, sayang sekali kamu seumur hidup duit banyak tapi nggak ngirimin sedekah buat orang tua. Padahal sampai loh. Nah, nyesel. Oh ya, tahu mah itu aku kirim galau tiap hari waktu itu. Nah, jadi ketika ada pendapat satu mengatakan sampai, satu mengatakan tidak, lebih baik mengikuti pendapat yang sampai. Artinya masih ada potensi kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk orang tua adalah al-istighfar. Istighfar, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya. Kirimkan istighfar, mintakan ampunan buat orang tua. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, ketika ada kiriman istighfar dari anak, itu orang tua mendapatkan kucuran nikmat dan peningkatan derajat. Ketika mendapatkan itu, orang tua bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini dari mana? Kok seringnya dapat nikmat saya ini? Kok derajat kami makin naik? Malaikat itu menjawab, istighfari waladik. Ini dari istighfarnya anak-anakmu. Alangkah bahagianya Pak, ninggal nanti anak ba'da sholat setiap hari mengirimkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didiklah Pak, mintakan sama anak, ajarkan mereka doa itu, mintakan sama anak setiap ba'da sholat, ya, untuk mengirimkan istighfar kepada kita, ya. Ketika nanti kita tidak bisa lagi banyak berbuat, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, bahkan wasiatkan itu, titipkan itu kepada anak-anak kita. Nah, inilah beruntungnya sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, ya, insya Allah imamnya selalu mengawali doanya dengan itu. Bahkan dulu kiai-kiai kami ngajari, ya, kalau doa awali dulu doa untuk orang tua. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum minta rezekinya lancar, minta badannya sehat, minta dibayarkan hutangnya, minta baca dulu Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Minta. Kalau kita sholat berjamaah, insya Allah imam-imam itu selalu mengawali doanya dengan meminta ampun dan istighfar untuk orang tua. Nah, ini berkah sholat berjamaah. Saya yakin orang tua kita yang sudah meninggal bahagia di alam barzakhnya. Anaknya selalu mengirimkan istighfar. Namun sedikit kami ingin berbagi untuk cara pelafalan yang benar, karena berapa kali kita hadir di acara tahlil misalnya, yang baca doa keliru. Yang betul shaghira atau sighara, rabbayana atau rabbauna atau, nah, ini kadang-kadang campur aduk antara rabbauna, rabbayana, walidina apa walidaina apa. Nah, gampangnya ini paling mudah untuk
Karena bapak ibu kan tidak belajar nahwu sorof ya, jadi aku tidak detil-detilnya. Intinya kalau berjamaah, bapak jadi imamnya, pastikan ujungnya shighara, bukan shaghira. Shighara. Ya, masalah dia walidaina, walidina, rabbauna, rabbayana, insyaallah bisa dibenarkan secara ya. Jadi kalau Rabbana ighfir lana kalau kami biasanya Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tapi enggak apa-apa juga. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma, boleh. I'tibaran lil lafaz, memperhatikan lafaznya. Atau rabbawna pun boleh, i'tibaran lil makna. Ya. Rabbayana boleh, rabbawna boleh. Tapi ujungnya tetap shighar. Jadi kalau berjamaah bacakan shighar. Baik, itu yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua. Yang ketiga, menunaikan wasiat. Kalau ada wasiat dari orang tuanya, tunaikan, terutama yang berkaitan dengan harta. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Jadi berkaitan dengan harta, Pak ya. Jadi, kalau ada wasiat dari orang tua, tunaikan, ditunaikan. Dan ini pesan juga untuk kita nih, Pak. Ada beberapa poin terkait wasiat ini. Yang pertama, wasiat itu tidak untuk anak. Bukan untuk anak. Wasiat itu untuk selain ahli waris. Hati-hati itu, Pak, karena sering sekali bahkan diminta oleh jamaah untuk menghitungkan harta waris. Nanti biasanya salah satu anaknya berkata, Ustadz, sebelum emak meninggal, rumah yang kami pakai itu, kata emak, wasiatnya untuk aku. Katanya untuk dia. Sah nggak itu, Pak? Nggak sah. Wasiat untuk anak tidak sah, kecuali dihibahkan semasa hidupnya. Tapi kalau diwasiatkan, kaget kalau emak meninggal, rumah ini untuk kamu, kakak-kakak kamu yang lain, tidak bisa. Tidak perlu ditunaikan itu. Karena wasiat itu tidak untuk ahli waris. Kata Nabi Muhammad, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu satu. Yang kedua, jangan lebih dari sepertiga. Jangan lebih dari sepertiga. Datang Nabi Muhammad kepada seorang sahabat, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu sedang sakit. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, aku ini punya harta banyak, tapi anakku cuma sikok. Mana kalau aku wakafkan harta ini, galau-galaunya? Jangan, kata Nabi. Setengah saja ya Rasulullah, jangan. Sepertiga ya Rasulullah, ya sudah, sepertiga saja, dan itu sudah banyak. Wathuluthu katsir. Kemudian kata Rasulullah, antadhara warasataka aghniya khairun laka min antadharahum akuffa 'alan nas. Atau kama qala, meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Maksudnya kalau kita wakafkan galau harta kita, ya anak jadi orang susah, orang fakir. Nah, lebih baik meninggalkan harta untuk mereka dalam keadaan cukup daripada meninggalkan mereka dalam keadaan minta-minta. Wasiat itu wajib ditunaikan sebelum bagi waris. Karena harta kita nih, Pak, kalau bapak, ibu, saya meninggal, harta kita itu pertama kali untuk ngurus jenazah. Itu diambil dari harta waris. Urutan keduanya, tunaikan hutang dulu. Kalau orang tuanya meninggal punya hutang, bayarkan dari harta warisnya. Setelah itu baru tunaikan wasiatnya. Setelah tunaikan wasiatnya dan masih sisa, baru menjadi harta waris buat anak-anaknya.
Ini anak-anak kadang-kadang mendahulukan yang waris dulu biasanya. Bagi waris utang belum dibayar, wasiat belum ditunaikan. Ya. Nah ini yang ketiga Pak, tunaikan wasiat kalau ada wasiat dari orang tua. Dan apa pentingnya wasiat Ustaz? Ya pentingnya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita tidak wasiat, dan makanya pesan dari Allah dalam Al-Quran yang kami baca tadi, idza kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kalau ada tanda-tanda kamu ini nak meninggal dunia, sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai rasanya tidak kuat lagi macam-macam, segera Pak kumpulkan ahli waris. Tuliskan wasiat di tanda tangan di mereka. Bila perlu pakai notaris. Kenapa diwasiatkan demikian Ustaz? Karena kalau semuanya jadi harta waris, ya kita tidak tahu anak ini nak dipakai untuk apa duit tadi. Kalau jadi wasiat itu untuk bekal akhirat kita juga. Nah nanti kalau bapak meninggal, tolong sepertiga harta bapak titipkan ke pondok pesantren untuk bekal bapak. Nah, bapak tenang, 2/3-nya untuk anak-anak mereka. Seperti yang saya ada jamaah Pak ya di Dwi Kora sini, masya Allah hebat. Yani mungkin berkahnya ngaji. Beliau mantan pimpinan Apola, asetnya cukup banyak. Sebelum meninggal, saya kemarin dipanggil oleh istrinya. Setelah diambil, dia nitipkan, Ustaz ini untuk pesantren. Nitiplah untuk kami untuk diwakafkan ke pesantren. Kemudian dia cerita, Ustaz begini awalnya Ustaz. Sebelum suami kami meninggal, dia mengumpulkan kami, anak-anaknya dikumpulkan termasuk saya. Bapak itu pesan, nak, Bu, kalau bapak nanti meninggal, apapun aset bapak yang laku dijual, tolong 1/5-nya sedekahkan atau wakafkan atas nama bapak. Wah ini orang hebat ini Pak, orang cerdas. Dianya sudah dikubur, anaknya masih menjalankan itu. Beruntung. Ya. Hebat sekali. Jadi kemarin dia laku jual tanah. Dihitung-hitung 1/5-nya untuk pesantren. Alhamdulillah, berkah sekali. Dan itu saya sampaikan kepada anak. Untung juga punya anak dan istri yang amanah juga. Kalau ada amanah ya tilap juga. Kata ini istrinya, ya alhamdulillah Ustaz, anak-anak semua amanah mereka. Tahu bapaknya sudah mesen. Itu Pak, pentingnya punya ilmu itu. Ya saya tidak ngajari kalau bapak nanti sudah ada tanda-tanda namanya hidup Pak ya. Sudah sepuh, udah wasiatkanlah sebagian harta itu. Sayang bapak sudah 40 tahun, 50 tahun cari uang, rupanya habis. Kita nggak tahu anak ini nak dia untuk apa kan. Jadi kalau sudah diwasiatkan itu sudah dipastikan akan ada yang ditunaikan. Jangan sebaliknya bahkan. Nah ini saya punya jamaah juga. Bahkan datang ke rumah. Punya anak 10. Yang datang ini anak ketiga kalau tidak salah, anak kedua paling tua ya. Laki-laki paling tua di keluarga. Minta saya ngitungkan warisnya. Dan kaget saya Pak, saya kira hartanya itu cuma berapa ratus juta gitu. Asetnya itu sampai 100 miliar yang datang ini. Memang yang mau dihitung apa Pak? Ini Ustaz sekian, ini sekian. Wah, berapa nilainya Pak ya? Mungkin ada 100 M-an. Sogi Bapak ini. Tapi pas saya mau ngitung, tapi begini Ustaz, emak kami sebelum meninggal, jadi rupanya mereka ini 10 Pak, tapi ada dua geng, ada 2 kelompok. 5 ini akrab nian, 5 ini bermusuhan. Jadi ada 5 sama 5 ini tidak teguran lagi. Dan emaknya ngomong begini Pak, naudzubillah min dzalik. Pokoknya kaget kalau emak meninggal, emak tidak ridho dunia akhirat, harta emak dibagi untuk yang 5 ini. Bayangkan apa? Apalah ya, saya sih agak curiga itu bohong kakaknya. Biar yang harta ini untuk mereka beli mobile, yang 5 tadi tidak dijual. Tapi andaikan benar, alangkah bodohnya almarhumah ini.
Meninggalkan dosa yang luar biasa. Jadi dosa jariah itu, Pak. Anak akhirnya tidak, makin nggak damai, kan bom waktu jadinya. Apa yang saya katakan? Mohon maaf, Pak. Mungkin dia pikir saya akan mengiyakannya. Mohon maaf, Pak. Wasiat ibu tadi tidak sah. Tidak ada hak ibu menentukan siapa yang dapat kalau sudah meninggal. Sudah, itu kembali kepada sistem syariat. Ada bagiannya sekian-sekian, laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan dan sebagainya. Gelagapan beliau. Kalau tidak terima, silakan diadukan di pengadilan. Saya buatkan ininya saya. Bayangkan, yang satu di sini nutipkan ke anak, nanti nak ya 1/5 harta bapak tolong diwakafkan buat bapak di akhirat. Yang sini nitipkan wasiatnya jangan dibagi untuk. Itu semua pengaruh apa itu, Pak? Pengaruh agama dalam hidupnya. Kalau orang punya agama, ngaji, belajar, tahu cara bersikap, cara memutuskan. Jadi wasiat yang semacam ini tidak perlu dijalani, ya, dan tidak wajib ditaati, karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tugas kita yang berikutnya, yaitu menunaikan wasiat daripada orang tua. Yang berikutnya, memuliakan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Ya, saya misalnya, kan bapak dulu punya kawan. Kadang main ke rumah, ngobrol di rumah, saya kenal. Apa bakti saya kepada orang tua? Muliakan siapapun orang-orang yang dulu bersahabat dengan orang tua kita. Makanya Sayyidina Muhammad SAW, itu setiap hari raya kurban, beliau berkurban sekian kambing, bahkan pernah sampai 60 kambing. Kemudian beliau minta disisihkan beberapa potong dari setiap kambing. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Alangkah banyaknya disisihkan ini. Beliau berkata, ini untuk aku bagikan kepada sahabat-sahabatnya, almarhumah istriku Khadijah. Jadi Khadijah sudah meninggal, Nabi ingin berbakti kepada istrinya almarhumah. Setiap kali berkorban, dicatatnya siapa dulu yang berkawan sama uang rumah, mungkin majelis taklim sama uang rumah kalau kita hari ini, atau mungkin siapalah dulu kawan uang rumah yang akrab, suka datang ke rumah. Itu orang-orang kita berikan apa yang bisa kita berikan sebagai tanda bakti kita kepada almarhumah. Begitu juga dengan orang tua. Bahkan di sini ada satu hadis ya, atau riwayat indah sekali untuk saya ceritakan. Disebutkan, waqad laqiya ibnu Umar a'rabiyyan bi tariqi Makkah fasallama alaihi Ibnu Umar. Jadi ada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini siapa, Pak? Anaknya Umar. Anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, disingkat Ibnu Umar. Ibnu itu anak, Ibnu Umar, anaknya Umar. Jadi suatu ketika sahabat Ibnu Umar ini sedang berjalan di jalan menuju kota Mekah. Di tengah jalan jingok ada wong Badui, Arab Badui, lagi nak bawa dagangannya, nak jualan di Mekah. Jalan, kata Ibnu Umar. Saat itu Ibnu Umar berjalan dengan murid-muridnya. Kata beliau, cak kenal aku wong ini, siapalah? Oh iya nian, katanya, kenal aku wong ini. Langsung, Pak, nak kemana? Nak ke Mekah. Udah Pak, naik onta saya saja. Jangan jalan kaki, naik onta saya. Sudah naik onta, dipakaikan pula imamahnya, Pak. Jadi kan saat itu Ibnu Umar pakai imamah besar di kepalanya. Dilepas, Pak, pakai. Oh, senengnya Pak, enggak, bukan main. Dinjuk onta, dinjuk pula imamahnya ulama besar saat itu. Ini terjadi, Nabi sudah meninggal dunia, sahabat Umar sudah meninggal dunia. Jadi saat itu beliaulah salah satu ulama tersisa istrinya dari kalangan sahabat yang masih hidup. Muridnya di sini disebutkan Ibnu Dinar berkata, "Faqulna lahu aslahakallah, innahumul a'rab wa innahum yardawna bil yasir." Wahai guru, alangkah nemennya ngenjuk onta, ngenjuk pula imamahnya.
sorban di kepalanya. Alangkah namanya dia ini kan wong badui, wong kampung. Dinjuk dikit ya cukup sebetulnya. Seneng. Ini sampai dikasih apa jawaban sahabat Ibnu Umar ketika ditanya, tahukah kalian, inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Tahu nggak kalian? Orang ini, bapaknya orang ini, dulu kawan akrabnya bapak saya. Orang tuanya ini nih, dulu kawan akrabnya bapak saya. Dan saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwalla. Kata Nabi Muhammad, berbakti kepada orang tua yang paling bakti adalah menjalin hubungan dengan siapapun dulu yang menjadi sahabat orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Jadi Ibnu Umar ini menjalankan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali itu ya. Dan sayangnya sekarang apalagi Gen Z ini, generasi Z ini enggak tahu lagi siapa kawan bapaknya. Enggak tahu. Kadang-kadang salah di anak yang memang cuek, kadang salah di orang tua yang memang tidak memperkenalkan semasa hidupnya. Nah, ini penting juga wasiat buat kita, Ustaz Farudin misalnya. Kalau ada kesempatan, ajak anak itu sowan ke orang-orang yang kenalkan Ustadz misalnya, atau orang baik lah, tidak harus Ustadz ya mungkin seorang yang dermawan, pengusaha, kenalkan Ustadz, ini anak aku Ustadz, namanya ini. Kayak saya sendiri, kalau didatengin jamaah dan dia kenalkan anaknya, saya coba apal wajahnya. Sudah. Ya, siapa tahu nanti 10 tahun, 20 tahun ketemu lagi. Oh, ini yang dulu orang tuanya pernah datang ke kami pernah dikenalkan. Akhirnya kita perlakukan yang baik. Nah, ini pesan untuk kita. Yang terakhir, menjalin silaturahim dengan saudara orang tua. Kalau tadi dengan sahabat, ini dengan saudaranya. Ya mamang kita lah Pak. Mamang kita dari pihak ya orang tua kita, wak kita. Bahkan kalau di budaya Sumatera ini, mungkin di Jawa juga ya. Kalau ada hajatan, itu yang paling dituakan adalah dulur mbak, gitu ya. Dulurnya emak misalnya yang masih hidup. Pokoknya siapa yang paling tua biasanya di keluarga itu yang akan dihormati, dikedepankan dan sebagainya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa diamalkan. Ya. Kita kalau ada rezeki kita sisipkan untuk orang tua ya. Kalau ada waktu kita sambung silaturahim dengan kerabat-kerabat, sahabat-sahabat daripada orang tua kita ya, dan seterusnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ya. Apa ya Pak? Oh, Pak ini kematian ya? Iya. Kan kalau dihitung setiap anggota itu tidak sampai jumlah nilai yang diberikan oleh Pak. Kalau itu memberikan 2 juta ya, untuk setiap anggota yang meninggal. Nah, itu afdol jenazah ya, itu ya siapapun meninggal kalau dia anggota atau anggota keluarga yang berdasar di Pak itu kita bantu 2 juta penyerahan jenazah Dari masjid ya? dari Pak. Oh, dari Pak. Bersama keluarga itu. Iya. Dia pakai afdol gitu ya. Nah, yang kedua, misal kan aku pernah menyampaikan bahwa baik kita melakukan orang yang biasa melakukan sesuatu yang baik,
tapi doanya tetap banyak. Berpikirlah apapun yang bisa didoakan. Apakah itu baik misalnya sebesarnya Allah memfilm mana lain-lainnya kan mendoakan itu ya kedua orang tua, kedua orang lain, orang lain. Ya, baik terus ini bukan Yang pertama pak ya. Kalau di Lampung itu namanya rukun kematian. Nah, kalau di sini persatuan amal kematian. Itu bagus namanya, ya, bagus. Apalagi di era semacam ini yang terkadang orang meninggal anaknya masih di luar. Kalau nggak ada pak, nggak ada yang ngurus, anaknya belum sempat belikan apa-apa. Akhirnya yang ngurus ya tetangga berdasarkan sumbangan atau uang yang ada di pak. Ya, kami kira sangat terbantu. Kami punya pengalaman juga di Lampung. Nenek kami meninggal itu, ya agak bingung juga nak beli kafannya, nak mana. Tahu-tahu datang ibu-ibu dari rukun kematian. Udah Ustaz, tenang bae, Ustaz urus dari tamu-tamu itu. Pacak kami yang urus segala. Sudah lah, sudah dibelikan ininya itu. Saya kira itu sangat bagus sekali ya untuk terus dikembangkan. Kalau yang kedua ya boleh ya kita lagi doa sendiri tapi doakan yang lain dengan Rabbana ighfir lana. Boleh, memang doa kaum muslimin muslimat itu dianjurkan. Ya, walaupun sholat sendiri, doa sendiri, doakan saudara-saudaranya diperbolehkan. Dengan redaksi juga kami misalnya, nggak apa-apa juga. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu tidak masalah. Dilanjutkan afdal. Lebih-lebih kalau ada beberapa nama yang dikhususkan. Nama orang sebut. Sekali-kali nama tanggo itu di absen dalam doa itu. Ya Allah, tanggo kami Pak ini, ya Allah, semua angkat derajatnya. Oh, itu luar biasa. Sebetulnya untuk kita juga ngangkat derajat kita luar biasa. Cuma nggak mudah memang nyebut nama wong dalam doa sendiri. Apalagi yang berpikir, nak doakan wong, doakan dewe, kadang jarang. Ya. Itu saya. Wallahu a'lam. silakan Pak. Ya. Kan saya menginjak kematian kedua orang tua, memang saya kan dirantau. Yang bisa palingnya berpikir waktu tahun 2019 kan, memang waktu ada biaya itu tapi keadaan nggak bisa pulang. 2009 kan pas kawan orang tua lalu meninggal itu nggak bisa datang, jadi cuma doa baik, nggak apa-apa. Soal gaib boleh. Iya. Ustaz, orang tua meninggal tahun 2019, saat itu kondisi belum bisa pulang. Kira-kira kalau kami anak yang merantau ini sekedar sholat gaib di sini, apakah boleh? Boleh. Ya, tidak apa-apa sholat gaib. Nabi dulu mensolati Raja Najasyi. Ya, beliau sendiri ada di Madinah, Raja Najasyi ada di Afrika. Boleh. Ya, sholat jenazah. Sholat gaib. Dan itu yang terjadi di banyak orang ya. Apalagi kita wong Jawa ini, Bapak Haji wong Jawa banyak perantauan ini. Wong tuanya masih di kampung misalnya ya. Itulah pentingnya ini Pak, doakan mereka jangan putus-putus. Insya Allah mereka membutuhkan ya pencerahan kiriman pahala dari anak-anaknya. Ada lagi Pak, silakan. Ya, silakan. Dia bukan wasiat ya. Kalau jadi ini pentingnya belajar sebetulnya.
Jadi kalau orang tua, apa sih bedanya wasiat sama hibah? Wasiat itu kan baru tereksekusi ketika yang mewasiatkan meninggal dunia. Kalau hibah ketika dia masih hidup. Nah, kalau bahasanya begini, nanti kalau emak meninggal, rumah ini untuk kamu ya. Itu namanya apa, Pak? Wasiat. Dan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Nah, itu tidak sah sebetulnya. Tidak sah. Lalu gimana, Ustaz? Ya sudah, rapat sama adik-adik, sama kakak-kakaknya misalnya, sampaikan kalimat wasiat tadi, dan itu tidak wajib ditaati. Kalau semuanya ikhlas, ya semuanya ikhlas, setelah mengetahui jatah masing-masing dulu. Jadi jatah secara waris berapa, kemudian yang setelah tahu masing-masing, kemudian dia ikhlas untuk memberikan kepada salah satunya, ya sudah, itu jadi sedekah dari kawan, dari adik-adik. Kadang-kadang kalau sudah tahu nih, jadi berubah pikiran. Saya pernah tahun lalu, persis 1 tahun lalu, ada satu keluarga datang ke rumah, kakak beradik, kakaknya laki 1, 4 betina, datang semua ke rumah, sama ipar-iparnya kalau minta kami bantu ngitungkan warisnya. Tapi belum dihitung, si kakak yang paling tua berkata, Ustadz, kami datang bla 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 cerita dia tentang ini, dan aku ingin menyampaikan saja, boleh nggak Ustadz kira-kira kalau aku nggak usah ngambil waris? Dia bertanya, boleh nggak aku nggak usah? Maksudnya Pak, ya alhamdulillah aku ini dari adik-adik yang lain mungkin ekonomi aku paling sehat lah Ustadz. Beliau tinggalnya di Jogja, di Jawa kalau nggak salah ya. Boleh nggak aku nggak usah ikut hitung warisnya, biarlah untuk adik-adik be. Boleh Pak, tapi kaget dulu kata. Kaget dulu. Aku coba hitung dulu, Bapak sebagai bagian dari ahli waris, kaget Pak. Dah, begitu saya hitung Pak, dan dia tahu hasilnya, berubah. Saya katakan, setelah dihitung jumlah asetnya macam-macam, Bapak ini kurang lebih dapat 700 juta. Ah, 700 juta kan? Angka besarnya katanya. Nah, jadi gimana? Jadi yang mau dibuat adik-adiknya, kaget dulu saat aku nak ngomong sama orang rumah, tahu kan? Lebih baik saya terbuka Pak, daripada nanti dia sadarnya sebulan udah dihabiskan adik-adiknya, baru dia nuntut. Karena lihat, jadi sedekah itu harus atas dasar kesadaran dan tahu. Jadi kalau mau nanti misalnya, ini sering terjadi di keluarga itu 5, 6 anak, ada satu yang susah. Yang sukses kebetulan peduli, dia pengen ngasih. Ada yang enggak juga, itu kan hak masing-masing Pak ya. Dia mau ngasih, tapi mau ngasih ini tahu dulu Anda berapa jatahnya. Nah, nanti dia sedekah. Karena seringnya setelah tahu cak tadi kan, bisa juga pacak beli Pajero. Iya, pacak bikin bedeng 3, 4. Kaget kami berembuk dulu sama orang rumahnya. Nah, lagi baik. Jadi malam itu jadi kami ngitung waris dia, enggak jadi itu sedekahnya. Jadi kakak tadi, mungkin adik-adiknya sudah dapat rumah semua, gitu ya. Ya bagi, datangi. Cak mana nih kakak yang belum ada sendiri, yang lain kan sudah punya, boleh enggak jatah kalian buat kakak baik? Sudah Kak, insya Allah ikhlas. Ya, bagusnya memang di atas kertas ya, jangan sekedar kalimat. Iya cukup ya. Yang kasihan tuh kami ngitungi baik, dapat tidak? Malah sering dapat ributnya kami kadang Pak. Menengahi mereka itu, wow jangan gitu Ustaz. Iya Pak, aku ini tidak dapat Bapak itu ngomong marah-marah sama saya, marah sama adiknya itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, jika di antara kami orang tua sudah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai raudhah, taman surgamu ya Allah. Ampunkan segala dosa mereka, angkat derajat mereka. Dan untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kesehatan, keberkahan, dan berikan kami untuk bisa berbakti kepada orang tua hayyan wa maitan, baik masih hidup ataupun sudah meninggal.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan anugerahkan kami anak-anak zuriat yang berbakti kepada kami, kepada orang tua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.